Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas nasihat salah satu guru kepada saya tentang novel. Ya, novel. Suatu hari guru tersebut berpesan begini. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, sering-seringlah baca novel. Bingung dong saya. Kok pemimpin yang baik sering-sering baca novel? Karena ternyata katanya novel itu bisa membangkitkan imajinasi. Dan imajinasi itu membantu kita dalam memimpin. Setelah saya lakukan nasihat tersebut, it works. Ternyata benar, membantu banget. Bantunya gimana? Kita bahas ya nih teman-teman. Imajinasi itu apa sih? Imajinasi itu memunculkan sesuatu di dalam pikiran. Imajinasi. Ya. Saat kita memimpin, kita perlu sering-sering berimajinasi. Dalam hal apa? Contoh misalnya, saat kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita pasti berimajinasi. Apa yang kita imajinasikan? Solusinya, jalan keluarnya, cara-caranya. Sesimpel kita sering mengatakan dalam pikiran, ini mesti diapain lagi? Jalannya mesti lewat mana lagi? Harus gimana lagi? Mesti seperti apa? Solusinya gimana? Harus melibatkan siapa? Memakai apa? Segala sesuatu yang gak kepikiran itu membutuhkan imajinasi untuk dimunculkan solusi-solusinya. Maka orang-orang yang bisa memunculkan berbagai imajinasi yang akhirnya menjadi imajinasi solutif itu seringkali disebut dengan orang kreatif. Orang-orang yang seakan kalau ada dua pilihan, dia selalu punya pilihan yang ketiga. Artinya orang-orang ini tidak pernah kehabisan pilihan di tengah keterbatasan seperti apapun. Dan kreativitas ini butuh imajinasi. Kemampuan memunculkan sesuatu yang tadinya nggak ada di dalam pikiran. Menariknya adalah gini. Kemampuan berimajinasi itu bukan bawaan. Orang tidak akan bisa dengan mudah berimajinasi di bawah tekanan kalau dia tidak terbiasa berimajinasi sehari-hari. Jadi kalau misalnya sehari-hari kehidupan kita pagi, siang, sore, malam kita itu jarang berimajinasi. Pikiran kita kan gak terlatih untuk berimajinasi itu. Maka di saat dia butuh berimajinasi, gak segampang itu keluar karena gak biasa. Jadi bagaimana imajinasi itu bisa membantu, itu bergantung bagaimana kita membiasakan diri berimajinasi sehari-hari. Dan itu tidak berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Ya, hari ini kita diminta nyetir mobil. Kalau kita udah biasa nyetir mobil, ya kita tinggal nyetir aja. Bener gak? Tapi kalau kita gak biasa nyetir mobil, tiba-tiba hari ini disuruh nyetir mobil, mikir 2 kali kan. Udah gitu ngeluarin mobilnya pasti pelan, takut nabrak. Bawaannya terlalu hati-hati, takut nabrak. Karena gak biasa. Tapi kalau kita udah biasa nyetir mobil, sur bawain mobil, beres, cas langsung. Sama dengan imajinasi. Pertanyaan berikutnya, seberapa biasa kita berimajinasi tiap hari? Disinilah novel itu bekerja. Membaca novel, nih ya, ini salah satu novel favorit saya, Jurassic Park. Saya suka filmnya duluan, baru setelah itu saya baca novelnya. Dan ternyata setelah saya baca novelnya, ya seperti biasanya novel yang difilmkan, novelnya jauh lebih bagus. Di dalam novel itu nggak ada gambar, ya nggak? Moga-moga kelihatan ya. Atau kalaupun ada gambar ya sedikit aja. Ya beda sama komik, apalagi film. Saat kita membaca novel ini, kita berimajinasi. Kita membayangkan tokoh-tokohnya, wajahnya, gambarnya. Kita mengimajinasikan filmnya di dalam pikiran.
Disitulah pikiran kita berimajinasi. Bayangkan kalau misalnya kita lakukan setiap hari. Tiap hari baca novel, kita sering baca novel. Maka pikiran kita jadi sering melakukan imajinasi. Karena pikiran kita sering melakukan imajinasi, maka pikiran kita terbiasa berimajinasi. Disinilah akhirnya pikiran kita terlatih berimajinasi. Meskipun yang kita baca nggak ada hubungannya sama pekerjaan kita. Nggak ada hubungannya secara langsung dengan masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Nggak ada masalah. Yang jelas pikiran kita terlatih berimajinasi. Hal yang berbeda kalau misalnya kita baca komik. Kalau komik oke, ada sedikit imajinasi karena dibantu dengan gambar. Jadi imajinasinya lebih lemah. Tapi ya kalau komik kan gambar-gambarnya statis ya. Kita paling nggak masih membayangkan adegan geraknya. Tapi sudah tidak sebaik novel dalam membantu kita berimajinasi. Kita nonton filmnya, makin nggak ada lagi itu unsur imajinasinya. Kenapa? Sudah dimunculin semua. Jadi pikiran kita tidak memunculkan itu karena pikiran kita tinggal melihat hal yang ada. Maka menonton film adalah yang paling lemah memberikan kekuatan imajinasi. Jadi disinilah dengan kita sering-sering membaca novel, kita sering-sering membangun imajinasi, akhirnya pikiran kita terbiasa berimajinasi, kayak terbiasa nyetir tadi. Maka suatu saat kita sedang butuh berimajinasi, pikiran kita dengan mudah melakukannya. Karena itu, disinilah saya akhirnya menemukan jawaban. Kalau saya baca sejarah pemimpin-pemimpin hebat, rata-rata mereka dekat dengan dunia sastra. Sajak puisi, novel. Kalau zaman dulu naskah drama. Jangan salah, karya-karyanya William Shakespeare itu banyak digandrungi oleh pemimpin-pemimpin pada level raja. Raja, Perdana Menteri, orang-orang hebat, tokoh-tokoh. Mereka membaca Shakespeare. William Shakespeare itu bukan novel ya, tapi isinya naskah drama. Dulunya saya kira novel. Setelah saya beli buku-bukunya Shakespeare ya, itu ternyata isinya naskah drama. Tapi mereka saat membaca naskah drama itu mereka berimajinasi. Dan itu dibawa sehari-hari imajinasinya. Sehingga orang-orang ini bisa lebih hebat dalam mengambil keputusan-keputusan penting. So, teman-teman, kalau kita memang memimpin dan kita membutuhkan banyak berimajinasi, latih imajinasi kita. Bukan dengan film. Komik nggak usah sering-sering, sekali-sekali boleh. Novel. Apa perlu kita bikin grup penggemar novel dari para business owner, manager, CEO? Menarik kayaknya. Ya, ini juga bagian dari imajinasi. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.